China peringatkan Asia, bahwa dengan Su-35, Indonesia bukan negara lemah. Indonesia memang sudah selesai berurusan dengan Su-35. Su-35 dilarang dibeli oleh AS, dan Indonesia nurut akan hal ini. AS mengancam Indonesia akan kena sanksi CAATSA bila nekat membeli Su-35. Ancaman ini mempan kepada Indonesia yang langsung melepaskan proses pembelian jet tempur buatan Rusia tersebut. Indonesia batal membeli Su-35 dan menangguhkan semua prosesnya meski kontrak masih aktif. AS memang tak ingin negara-negara di dunia membeli alutsista dari Rusia. CAATSA dibuat sejak zaman pemerintahan Donald Trump yang jengkel atas kelakuan Rusia di Crimea pada tahun 2014. Sebetulnya CAATSA dibuat untuk mematikan pasar senjata Rusia di seluruh dunia. Bukan cuma Su-35, semua senjata buatan Rusia terancam kena sanksi CAATSA. Sialnya Indonesia bukan cuma mau beli Su-35, Indonesia juga mengincar alutsista lain dari negeri beruang merah, seperti tank amfibi dan helikopter. Mengutip dari Military Buzz pada tanggal 24 Februari tahun 2022, akun Instagram tersebut membagikan daftar alutsista incaran Indonesia apa saja yang berpotensi kena sanksi dari Amerika. Setidaknya 3 kontrak pengadaan alutsista Kementerian Pertahanan dengan Rusia yang terkendala sanksi CAATSA. 6 pengadaan alutsista antara Kemhan dan Rosoboronexport Rusia yang bersumber dari pembiayaan pinjaman luar negeri, senilai 1,44 miliar dolar terhenti, karena terkendala countering America's Adversaries Through Sanctions Act atau CAATSA. CAATSA adalah sarana pemerintah AS, untuk menekan negara-negara sekutunya dengan dalih melawan musuh negara yang notabene adalah Rusia. Bentuknya adalah memberikan sanksi seperti melarang transaksi finansial, menghentikan bantuan, hingga pencekalan visa bagi individu, pada negara-negara yang membeli alutsista buatan Rusia. Ke-6 kontrak tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengadaan helikopter Mi-17V5 TNI Angkatan Darat. 2. Pengadaan munisi tank amfibi BMP-3F TNI Angkatan Laut. 3. Pengadaan helikopter Mi-17V5 TNI Angkatan Darat. 4. Pengadaan tank amfibi BMP-3F TNI Angkatan Laut. 5. Pengadaan rampur BT-3F TNI Angkatan Laut. 6. Pengadaan pesawat pengganti F-5 TNI Angkatan Udara. Atas kontrak pengadaan munisi tank amfibi BMP-3F, TNI Angkatan Laut telah menerima barang sebesar $2,99 juta, ungkap Military Buzz. AS juga pernah menjelaskan kepada Indonesia secara eksplisit tentang larangan memiliki Su-35. Agak aneh memang, duit punya Indonesia namun yang mengambil keputusan adalah Amerika Serikat. Selain itu, ekspor senjata Rusia juga menghadapi biaya yang signifikan karena pengenaan sanksi AS. Pada bulan Juni tahun 2021, Kepala FSMTC Dmitry Sugayev menyatakan, bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menyaksikan bahwa mitranya yaitu Indonesia juga berada di bawah tekanan yang sangat serius. Rusia muncul untuk mencoba menjauh dari melakukan transaksi dalam dolar AS untuk mengurangi eksposur ke AS sanksi. Misalnya pada tahun 2017, Rusia dan Indonesia mengumumkan kesepakatan $1,1 miliar AS untuk 11 pesawat tempur canggih Su-35, jelas Kongres.gov beberapa waktu lalu. Sementara itu China nampak menyayangkan Indonesia gagal merengkuh Su-35. Menurut China, Su-35 bisa membuat Indonesia mengungguli kekuatan udara negara-negara Asia Tenggara. Militer Indonesia memiliki taring tajam dengan Su-35 dan jadi negara dengan kekuatan udara kuat. Jet tempur Sukhoi Su-35 adalah pesawat yang sangat berat. Pesawat tempur ini secara alami jauh lebih unggul dari F-16 dalam hal efektivitas tempur, dan bahkan lebih baik dalam hal daya dukung bom. Harus diakui, kemampuan tempur Indonesia tidak lemah di kawasan ini. Bahkan di dunia, Indonesia jauh lebih unggul dari negara-negara kecil biasa, jelas media China New.Kiki.com. Entah bagaimana nasib Su-35 ke depannya, apakah jadi dibeli atau tidak oleh Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya.
Namun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut-sebut masih bersikeras untuk membeli jet tempur asal Rusia itu sekalipun ada kecaman dari negara adidaya lain, yakni Amerika Serikat. Duta Besar Rusia Muhammad Wahid Supriyadi memastikan Indonesia masih berkomitmen terkait kesepakatan kontrak pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Nilai kontrak yang sudah diteken Kementerian Pertahanan pada tahun 2018 itu mencapai 1,14 miliar. Status kesepakatan masih berlangsung, kata Muhammad Wahid Supriyadi. Supriyadi mengatakan, bahwa sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki hak untuk membeli peralatan pertahanan dari siapapun di tengah kecaman dari Amerika Serikat. Kami memahami ada kekhawatiran dari negara tertentu, tetapi kami adalah negara merdeka. Kami memiliki peralatan militer yang dibeli dari banyak negara. Kami bisa mendapatkannya dari AS, dari Eropa, tetapi juga dari Rusia. Terserah kepada kami untuk memutuskan, ujarnya lagi. Menurut kesepakatan, dari perjanjian senilai lebih dari 14 triliun tersebut, Rusia akan mengirimkan 11 pesawat Su-35 ke Indonesia. Tidak hanya itu, Kementerian Pertahanan Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan pembelian tambahan helikopter militer Mi-17 buatan Rusia. Sinyal kedekatan dengan Kremlin sudah tercium saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi Moskow untuk parade kemenangan yang diadakan pada tanggal 24 Juni untuk memperingati kemenangan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Selama kunjungannya, Prabowo Subianto mengadakan pembicaraan dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Kolonel Alexander Fomin. Dengan kedua pihak membahas potensi pasukan Indonesia untuk menerima pelatihan di Rusia. Sebelumnya Prabowo juga berencana untuk membeli jet tempur Eurofighter bekas dari Austria. Hal tersebut terungkap dari surat Prabowo kepada Menteri Pertahanan Austria, Claudia Tanner, tertanggal 10 Juli.